Buat pertanyaan pertama, boleh dong Ci perkenalan nama Cici, terus bisnis Cici itu bergerak di bidang apa sih, dan udah jalan berapa lama nih? Nama aku Gisel Liani Halim, tapi panggil aja Gisel. Untuk bisnis aku itu di bidang kuliner. Terus untuk lebih detailnya itu di restoran. Jadi aku tuh punya build restoran gitu. Terus udah jalan sekitar 5 tahunan. Lalu apa yang membuat Cici milih buat nekunin bisnis ini? Terus gimana sih awalnya nemuin passion sama ngenalin peluangnya? Awalnya hanya sekedar suka masak dan pengen iseng-iseng buka karena waktu aku pertama kali buka itu aku tuh masih kuliah. Nah, lalu Ci, di dalam ilmu bisnis ini kan ada yang disebut namanya analisis kelayakan. Apakah Cici menerapin juga gitu di dalam bisnis Cici? Kalau misalkan untuk analisis kelayakan itu, kalau misalkan untuk pertama itu kan biasanya untuk pertama kali sebelum buka kan ya. Kalau misalkan untuk dulu sih sebenarnya aku nggak ngelakuin feasibility analysis itu secara mendetail, tapi aku tuh nganggep bisnis ini tuh layak karena waktu itu lobster tuh belum terkenal sekarang gitu. Hampir hampir nggak ada, jarang banget. Ada pun sekalinya itu mahal, padahal dari sananya nggak segitu gitu. Nah, makanya ngelihat ngelihat peluang itu akhirnya ya memang nggak melakukan feasibility analysis secara mendetail, tapi nganggep itu tuh layak untuk ada. Nah, buat pertanyaan keempat, lalu dalam bisnis ini apa sih yang jadi kendala yang biasa Cici alami? Terus gimana cara Cici ngatasinnya? Lobsternya sendiri kan nggak bisa kayak ikan ya. Mungkin kalau misalkan ikan itu nggak ada musiman, terus kayak daging sapi ataupun daging ayam itu juga nggak ada musiman. Tapi kalau lobster emang ada musiman. Jadi ketika demandnya tinggi tapi lobsternya lagi musimnya lagi nggak ada, nah itu juga bisa jadi kendala di bisnis. Dalam bisnis ini kan ada yang namanya hak paten. Nah, hak paten jenis apa yang Cici punya dan seberapa penting sih hak paten itu dalam berbisnis menurut Cici? Untuk hak paten yang aku punya sekarang hak paten nama restoran. Jadi kebayangkan kalau misalkan emang nggak di hak patennya sewaktu-waktu, kalau misalkan memang ada hal-hal yang nggak diinginkan juga, kalau misalkan kita memang harus fight ya bisa di fight gitu. Nah, kalau boleh tahu Ci, apa Cici nerapin target penjualan gitu? Kalau ditargetin juga enggak, tapi targetnya mungkin jangan lebih bawah dari yang udah gitu. Jadi rather go up or go home. Kan memang aku kan nerapin untuk selalu naik dalam curve-nya itu. Tapi pernah juga waktu kemarin waktu corona itu benar-benar anjloknya hampir 50%. Jadi yang biasanya curve-nya naik 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 dan langsung turun setengahnya gitu. Itu waktu corona sekitar 2 bulanan. Dan cara ngatasinnya sebenarnya mah untuk masalah kayak gitu tergantung kondisinya. Aku mikirnya ya udah, yang penting selama kita masih bisa bertahan jangan sampai jatuh gitu. Cuman pasti dari promosi jauh lebih ekstra lagi pasti gitu. Terus eh, dari apa yang mereka inginkan tuh kita tuh harus tahu gitu. Jadi kan kayak kemarin mereka takut sama virus, ya kepaksa kita harus bikin makanan yang bisa mereka masak di rumah. Nah, jadi kita ciptain menu itu gitu yang Lalu Ci, kalau untuk segi promosi, Cici pasang iklan nggak? misalkan untuk promosi eh iya pasang, dan itu tuh rutin. Kalau untuk promosi rutin karena bisa dilihat juga dari penjualannya kan. Kalau misalkan sekarang kita ada dari promo rutin yang aku lakuin itu nggak aku lakuin,
bakal efek juga ke penjualan gitu. Dan untuk promosinya lebih ke sosial media kali ya untuk sekarang. Biaya promosi atau iklan itu balik lagi nggak sih dari modal dari iklan Cici itu? Of course, iya dong. Karena kalau misalkan jadi untuk promosi itu kan kalau misalkan dari penjualan kita kan ngelakuin promosi tuh mungkin di awal-awal kita bakal rugi dulu ya untuk untuk promosi itu, entah itu food blogger atau banner atau apa, pasti di awal-awal memang rugi dulu. Tapi pasti balik modal tuh karena segini yang kita spend on promotion dan segitu yang kita udah perkirain bakal dapet gitu. Terus sih kalau melihat masa depan gitu, bagaimana cara Cici buat memprediksi masa depan bisnis? Untuk ngelihat yang pasti mah kalau ya business person kan harus ngelihat overview-nya luas ya. Maksudnya kita nggak bisa ngelihat cuman dalam waktu sehari, 2 hari, 1 minggu, tapi kita harus melihatnya sebulan, 2 bulan. Cuman untuk kedepannya ya pasti satu restoran jadi 2 restoran, 2 restoran jadi 3 restoran, nggak mungkin selalu kayak gitu doang. Pertanyaan terakhir, Ci, kalau dari Cici ada nggak yang mau disampaikan buat orang-orang yang baru mulai berbisnis gitu? Kalau misalkan dari aku mungkin ini mah bukan sesuatu hal yang mau disampaikan, tapi kayak memang apa yang aku udah pernah rasain gitu. Yang paling penting dalam bisnis itu mental. Itu udah paling penting banget.